Saya Muhammad Abdul Rashid dari Universitas Dian Nusantara ingin mempresentasikan tentang pengelolaan data dalam mata kuliah statistika sosial. Yang pertama yaitu metode pengumpulan data. Data memiliki berbagai wujud seperti angka tinggi badan, angka penjualan, jumlah produksi, jumlah mahasiswa, dan lain-lain. Sedangkan informasi merupakan kumpulan data yang lebih berarti atau bermakna setelah melalui suatu proses pengelolaan. Sedangkan pengetahuan adalah memilih atau mengorganisasikan informasi yang menyediakan pengertian, rekomendasi, dan dasar keputusan. Pengambilan jenis data. Jenis-jenis data dalam statistika dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu berdasarkan sumber data, terbagi data primer dan data sekunder. Sedangkan berdasarkan jenis data terbagi menjadi data kualitatif dan kuantitatif terbagi menjadi data diskret dan kontinu. Selanjutnya pengertian skala. Pengukuran dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menilai dan membedakan suatu objek yang diukur. Pengukuran tersebut diatur menurut kaidah-kaidah tertentu. Skala merupakan angka yang diaplikasikan untuk memudahkan pengukuran. Skala dalam statistik berdasarkan tingkat pengukurannya dapat dibedakan menjadi 4 skala utama pengukuran, yaitu skala nominal, seperti skala nominal, dan ada skala ordinal, kemudian skala interval, dan skala rasio. Saya akan menjelaskan satu persatu. Skala nominal yaitu skala yang dimana angka yang digunakan hanya sebagai label atau tanda untuk mendefinisikan dan mengklarifikasikan suatu objek dengan koresponden satu dengan satu yang ketat antara angka dan objek tersebut. Artinya satu angka hanya mewakili satu objek. Kemudian skala ordinal adalah skala yang memperingat di mana angka ditetapkan untuk mengindikasikan relativitas karakter yang dimiliki. Dengan demikian, dapat diketahui apakah suatu objek memiliki suatu karakter lebih atau lebih sedikit dari objek lainnya. Skala ordinal mendefinisikan posisi relatif, misalnya pelajar yang diberi peringkat 1 berarti secara relatif lebih baik dari peringkat 2 dan 3 dan seterusnya. Kemudian skala interval. Kemudian skala interval. Dalam skala interval, jarak numerik pada skala mewakili jarak yang sama pada karakter yang diukur. Terdapat interval yang konstan atau sama antara nilai skala, misalnya antara 20 dan 22. Perbedaan seperti intervalnya adalah 2. Begitu pula dengan interval antara 25 dan 27, 50 dan 52, dan perbedaan intervalnya adalah 2 lah. Kemudian skala rasio adalah rasio yang tertinggi, yang mana skala ini memiliki titik absolut atau 0 point. Skala ini dapat digunakan untuk mengidentifikasikan atau mengklarifikasikan, memperingatkan, dan membandingkan interval atau perbedaan objek. Dalam skala ini dapat berguna untuk menghitung rasio dari nilai skala, sehingga bukan saja dapat diketahui perbedaan antara 2 dan 5 sama dengan perbedaan 16 dan 19, yaitu 3. Namun dapat diketahui bahwa 16 adalah 8 kali lipat dari 2. Kemudian teknik perskalaan. Teknik perskalaan atau scaling dapat diklarifikasikan menjadi teknik komparatif atau comparative scale, atau non-comparative atau non-comparative scale. Comparative scale merupakan perbandingan langsung dari objek yang diteliti dan memperingatinya bersifat ordinal. Maka comparative scaling dapat dianggap sebagai non-monetary scaling. Contohnya, seseorang responden ditanya lebih suka minum Fanta atau Coca-Cola. Jawabannya yang didapat merupakan perbandingan di mana secara tidak langsung responden dipaksa untuk memilih mana yang lebih disukai. Sedangkan non-comparative scale atau metric scale, tiap objek diukur dari independen dari objek lainnya dalam perangkat stimulus. Data pada umumnya merupakan
skala interval atau rasio. Contohnya seorang responden diminta mengevaluasi minuman Fanta dengan skala 1 sangat baik sampai 6 sangat tidak baik. Jadi ada lagi seperti skala pembanding atau comparative scale. Skala pembanding yang umum dipakai itu khususnya dalam bisnis research meliputi perbandingan berpasangan, kategori bertingkat atau rank order dan jumlah konstan. Skala perbanding itu juga banyak seperti skala perbandingan berpasangan, skala urut bertingkat, skala jumlah tetap. Terus non-comparative scaling teknik. Teknik ini nih hanya melakukan pengukuran pada satu objek saja tanpa memperhatikan objek lain. Objek dalam hal ini bisa merek suatu produk, harga produk, dan lain-lain. Ada beberapa skala yang populer dalam teknik ini seperti skala Likert. Skala ini tuh kayak meminta responden menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap serangkaian pernyataan tentang suatu objek. Terus skala semantik diferensial. Skala ini tuh memiliki beberapa poin berkitar antara 5 sampai 7 poin, diantaranya 2 kutub yang memiliki perbedaan secara ekstrim. Responden diminta memberikan penilaiannya terhadap sebuah objek dengan kecenderungan di antara 2 kutub tersebut. Terus ada lagi skala Stapel, kalau nggak salah ya. Skala ini dikembangkan oleh Stapel dan hampir menyerupai skala sistematik diferensial. Perbedaannya tuh cuman dalam skala ini digunakan kategori yang diberi nilai negatif dan positif, misalnya dari -5 sampai +5, dan responden diminta seperti memberikan penilaian terhadap suatu objek dengan menunjukkan kecenderungan angka 5 sebagai kriteria tidak bagus dan angka +5 sebagai kriteria yang sangat bagus. Kemudian ada contoh soal pengelolaan data seperti yang diberikan di saat yang seperti di layar ini. Penjualan roti ibu seminggu ini adalah di hari Senin banyaknya roti yang terjual adalah 100. Hari Selasa adalah 150 hari, hari Rabu 100 hari, Kamis 80 hari, dan seterusnya. Nah, tugasnya itu kan mengelompokkan data di kolom table gitu. Nah, itu seperti itu cara pengelompokan datanya. Dibuat table jadi biar mudah aja sih gitu. Kemudian contoh soal lainnya. Banyaknya siswa dari SMPN Banjarnegara yang ditunjukkan pada tingkat kelas dan jenis kelaminnya adalah kelas berapa? Kelas 7 SMP dengan laki-laki 50 siswa dan wanitanya 60 siswi. Kelas 8 SMP-nya dengan jumlah laki-laki 45 siswa dan wanitanya 60 siswa. Dan kelas 10-nya kelas 10 sih. Dan kelas 9-nya SMP dengan jumlah laki-laki 65 siswa dan wanita 70 siswa. Terus disuruh sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Seperti ini. Jadi itu singkat. Jadi itu sederhananya kayak penyajian, jadi kayak kata-katanya dikelompokkan di dalam tabel itu biar lebih mudah dipahami sama orang-orang gitu loh. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.